Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu, ada sebuah sungai yang disebut berasal dari surga, namun sekarang justru makin mengering? Bukan sungai biasa, ini adalah sungai Eufrat, tempat yang kelak akan menyingkap gunung emas, pertanda kiamat sudah dekat. Hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara gamblang telah memperingatkan kita ribuan tahun lalu. Dan sekarang tanda-tanda itu mulai nyata. Air surut. Kekeringan melanda. Dunia berebut emas. Apakah ini hanya kebetulan? Atau benarkah kita hidup di akhir zaman? Simak sampai habis, karena video ini akan membuka matamu tentang tanda kiamat, hadis Nabi, ilmu akhir zaman, dan rahasia tersembunyi di balik sungai Eufrat. Jangan lupa like, komentar, dan share ke teman-temanmu, agar semakin banyak yang sadar dan kita semua tidak terlambat bersiap. Di antara banyak sungai yang mengalir di dunia, ada satu nama yang disebut-sebut dalam kitab suci dan hadis para nabi. Bukan sungai biasa, bukan pula sekadar tempat mengalirnya air. Sungai ini memiliki sejarah yang sangat tua, mengalir ribuan tahun, melintasi wilayah yang pernah menjadi pusat peradaban dunia. Itulah sungai Eufrat. Dulu, Eufrat adalah sumber kehidupan bagi bangsa Sumeria, Babilonia, hingga peradaban Mesopotamia yang agung. Namun jauh sebelum itu, dalam riwayat Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa Eufrat adalah salah satu dari 4 sungai yang berasal dari surga. Bayangkan, airnya pernah sejernih kristal. Pepohonan tumbuh subur di sekitarnya. Sungai ini menjadi penopang hidup para nabi dan umat-umat terdahulu. Eufrat mengalir dengan penuh berkah, dan siapapun yang berada di dekatnya merasa tentram. Namun siapa sangka, di balik ketenangannya, tersimpan sebuah rahasia besar. Rahasia yang hanya akan terbuka di akhir zaman. Konon, di dasar sungai itu tersimpan sesuatu yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Sesuatu yang kelak akan mengubah wajah dunia. Hadis-hadis Nabi menyebutkan, saat air Eufrat surut, akan terlihat gunung emas yang membuat manusia lupa akan iman, lupa akan kebaikan, dan saling membunuh hanya karena harta. Di sebuah desa kecil di tepian sungai, hiduplah seorang kakek tua bernama Umar. Ia sudah lebih dari 60 tahun tinggal di pinggir Eufrat. Setiap pagi, ia menatap aliran air yang kini tak lagi deras. Ia ingat, dulu air mengalir deras hingga ke ladang-ladang, memberi kehidupan. Tapi kini, retakan tanah mulai terlihat. Batu-batu dasar sungai mulai tampak. Waktu itu sudah dekat, bisik kakek Umar, sambil memejamkan mata dan mengulang-ulang sabda Nabi yang sudah lama ia hafal sejak muda. Hari itu, seekor burung gagak hitam hinggap di pohon kurma dekat sungai. Tidak biasanya burung itu datang. Dan di kejauhan, tampak bayangan seseorang berdiri di atas tebing. Ia membawa sesuatu seperti tongkat, dan matanya tak lepas dari aliran Eufrat yang semakin menyusut. Ia bukan warga desa. Tak ada yang mengenalnya. Tapi kedatangannya membawa tanda bahwa kisah lama akan segera terulang. Eufrat tidak akan selamanya mengalir. Suatu malam, suara angin menderu di sepanjang tepian sungai Eufrat. Bulan menggantung rendah di langit. Cahayanya memantul pada air yang semakin surut. Di rumah kayu sederhana yang menghadap ke sungai, kakek Umar duduk bersila di atas tikar anyaman tua. Di hadapannya, cucunya yang masih belasan tahun, bernama Hasan, menatap dengan rasa ingin tahu. "Kakek, apakah benar sungai ini akan memperlihatkan emas dari bawah tanah?" tanya Hasan pelan. Matanya menyala penuh penasaran. Kakek Umar mengangguk pelan. "Itu bukan dongeng, Hasan. Rasulullah telah mengabarkannya. Jika air Eufrat menyusut, akan tampak gunung emas yang membuat manusia saling membunuh. Dan siapa yang melihatnya, jangan ambil sedikit pun." Hasan menelan ludah. Ia belum pernah mendengar cerita seaneh dan seserius itu. Di sekolah, gurunya hanya mengajarkan bahwa Eufrat adalah sungai kuno yang penting bagi pertanian. Tapi tak satu pun menceritakan tentang nubuat yang menakutkan itu. Kakek Umar pun berdiri perlahan. Tubuhnya yang renta dibantu tongkat kayu yang sudah mulai retak. Ia menunjuk ke arah timur, ke bukit-bukit berbatu yang membentuk garis patahan. Di balik sana, katanya, konon tempat itulah yang akan retak duluan.
Retakan itu akan membuka jalan menuju dasar sungai yang lama tersembunyi. Beberapa hari kemudian, desa mulai ramai oleh kehadiran orang asing. Beberapa dari mereka membawa alat berat, kamera, bahkan drone kecil yang berterbangan di atas langit. Mereka menyebut diri sebagai peneliti. Tapi warga desa merasa ada yang aneh. Mereka tidak berbicara bahasa lokal. Mereka tidak pernah tersenyum. Dan yang paling mencurigakan, setiap malam, mereka memasang sensor dan peralatan pengukur tanah di sepanjang bantaran sungai. Hasan dan teman-temannya mengamati dari kejauhan. Di satu titik, mereka melihat seberkas cahaya kuning yang menyala dari balik tanah yang terbelah. Itu bukan pantulan lampu. Itu seperti kilatan logam. Mengkilap, tapi cepat sekali menghilang, seolah menghindar dari pandangan manusia. Keesokan harinya, sebuah pengumuman menggema dari radio desa. Pemerintah melarang warga mendekati titik survei. Wilayah sungai dinyatakan sebagai zona tertutup untuk penelitian. Kakek Umar hanya tersenyum pahit. Ia tahu, larangan itu bukan karena alasan keselamatan, tapi karena ada sesuatu yang mulai terlihat. Sesuatu yang selama ini tersembunyi. Sesuatu yang pernah disebut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gunung emas itu mulai menampakkan dirinya. Pagi itu, langit mendung menaungi seluruh desa. Burung-burung yang biasa berterbangan di atas sawah mendadak hilang. Seolah mereka tahu, sesuatu yang besar sedang terjadi. Hasan, yang tak bisa menahan rasa penasarannya, menyelinap ke area terlarang bersama dua temannya, Ilham dan Juna. Mereka berjalan menyusuri semak, bersembunyi di balik batu, dan merangkak pelan hingga mendekati lokasi utama survei. Di kejauhan, tampak lubang besar menganga di tengah aliran sungai Eufrat yang mengering. Di sekelilingnya berdiri alat-alat canggih, sensor panas, dan tenda-tenda putih tempat para peneliti asing bekerja tanpa henti. Lalu, mereka melihatnya. Di dasar lubang itu, bersinar samar sebuah bongkahan besar. Permukaannya tak rata, memantulkan cahaya keemasan meski tak terkena sinar matahari langsung. Bongkahan itu tertanam di dalam batuan tua, dikelilingi retakan yang menjalar seperti urat nadi bumi. Hasan menahan napas. Itu emasnya, kan? Bisiknya nyaris tak terdengar. Ilham mengangguk perlahan. Kita harus pergi. Ini bukan tempat kita. Namun Juna tidak bergerak. Matanya terpaku. Wajahnya berubah. Nafasnya memburu cepat. Ia mengeluarkan ponsel dan mulai merekam dari celah semak. Saat itulah terdengar suara langkah mendekat. 3 orang berseragam hitam dengan emblem asing menyusuri jalur tebing. Hasan menarik Juna paksa dan mereka bertiga berlari kembali ke desa tanpa suara. Hanya gemetar yang tersisa dalam tubuh mereka. Di malam harinya, Juna menghilang. Rumahnya kosong. Orang tuanya panik. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Namun Hasan diam-diam tahu, Juna telah kembali ke lokasi itu. Mungkin tergoda. Mungkin ingin lebih dari sekadar melihat. Dan kini ia lenyap tanpa jejak. Di sisi lain, kakek Umar bermimpi aneh malam itu. Ia melihat sungai yang menghitam. Dari dalamnya keluar lidah api. Lalu muncul gunung emas, tinggi dan berkilauan. Di sekitarnya ribuan manusia berperang. Saling bunuh, saling rebut. Dan di puncak gunung itu, berdiri sosok berselendang merah yang tertawa melihat kehancuran di bawahnya. Kakek terbangun dengan peluh dingin. Waktunya hampir tiba. Gumamnya lirih. Pagi harinya, desa dikejutkan oleh kedatangan kendaraan militer. Mereka membawa pengumuman baru. Mulai hari itu, semua warga harus dievakuasi. Tidak boleh ada yang tinggal di tepi sungai Eufrat. Desa akan ditutup. Alasan yang diberikan, demi keselamatan dari pergerakan tanah. Tapi mereka tidak tahu tanah itu bukan sekadar bergerak. Tanah itu sedang membuka pintu menuju bencana yang lebih besar dari yang bisa dibayangkan manusia. Hari evakuasi pun tiba. Truk-truk militer berderet memasuki desa, mengangkut warga yang kebingungan dan cemas. Hasan memeluk kakeknya erat. Mereka tidak ingin pergi, tapi tak ada pilihan. Warga dipaksa meninggalkan rumah yang sudah puluhan tahun mereka tempati. Sungai Eufrat kini nyaris tak mengalir.
Yang tersisa hanya aliran kecil seperti selokan, berwarna keruh dan lambat. Dasar sungai yang dulu tertutup air kini terlihat jelas, penuh dengan lumpur pecah, bebatuan tajam, dan sisa-sisa kerangka tumbuhan yang mengering. Bau tanah tua bercampur dengan bau logam menyengat di udara. Di tempat penelitian, keramaian justru meningkat. Truk-truk kontainer berdatangan membawa peralatan berat. Mereka mulai menggali lebih dalam. Titik emas yang semula tersembunyi kini tampak jelas. Ia bukan hanya satu bongkahan, tapi seperti kumpulan lempengan-lempengan emas besar yang tertanam sejajar. Cahaya keemasannya menyilaukan mata. Tapi sesuatu yang aneh mulai terjadi. Mesin-mesin penggali sering mati mendadak. Komputer penelitian error tanpa sebab. Beberapa teknisi mengeluh mimpi buruk yang sama, tentang kobaran api dan perang besar. Bahkan seorang ahli geologi dilaporkan tiba-tiba berteriak histeris lalu pingsan saat memegang sampel logam dari dalam lubang. Di desa pengungsian, Hasan tak bisa diam. Setiap malam ia termenung, memikirkan apa yang sebenarnya sedang terjadi di tanah kelahirannya. Ia menulis semua pengalamannya di buku catatan kecil. Termasuk mimpi-mimpi buruk yang kini mulai datang padanya juga. Dalam mimpinya, Hasan berjalan di tengah padang tandus, lalu tiba-tiba melihat ribuan manusia saling berburu di sekeliling gunung emas. Mata mereka merah, wajah mereka penuh darah, dan tidak satu pun tersisa dari rasa belas kasihan. Di puncak gunung, berdiri sesosok pria tinggi berjubah hitam. Ia menatap Hasan dan berkata, "Ini belum waktunya untukmu." Hasan terbangun dengan jantung berdebar. Di luar tenda, hujan deras mengguyur. Aneh, karena dalam beberapa bulan terakhir, hujan tidak pernah turun di sana. Langit biasanya kering dan berdebu. Tapi malam itu, hujan seolah datang membawa peringatan. Di dalam markas penelitian, seorang pemimpin operasi membuka laporan rahasia. Di lembaran itu tertulis jelas, kandungan logam emas murni, konsentrasi tertinggi yang pernah ditemukan di muka bumi. Perkiraan nilai, tak terhitung. Tapi ada catatan kecil di bawahnya yang ditulis tangan oleh ahli spiritual yang mereka bawa dari luar negeri. Ini bukan emas biasa. Ini adalah penanda. Jika diambil, maka pintu akan terbuka. Pintu yang seharusnya tetap tertutup selamanya. Pagi menyingsing dengan langit yang muram. Di tempat penelitian, para ilmuwan mulai gelisah. Mereka tahu penemuan ini bisa mengubah dunia. Tapi mereka juga menyadari, ada sesuatu yang tak wajar. Burung-burung tidak lagi berkicau. Awan menggantung berat. Bahkan para penjaga keamanan mulai bermimpi hal yang sama. Perang, api, dan manusia yang berteriak histeris di tengah lautan darah. Sementara itu, Hasan kembali ke tepi sungai secara diam-diam. Ia tak bisa melupakan tempat itu. Seolah ada panggilan dari dalam tanah. Sebuah suara sunyi yang menggerakkan langkahnya. Ia menyusup lewat jalur lama yang tak dijaga militer. Dan ketika ia sampai di bibir sungai, pemandangan di hadapannya membuatnya terdiam. Di dasar sungai yang nyaris kering, tampak jelas bentuk gunung emas itu. Besarnya melampaui dugaan siapapun. Terlihat seperti sebuah candi yang tenggelam, dengan dinding-dinding logam berkilau. Di sekitarnya, tanah membelah seperti luka menganga, mengeluarkan uap panas tipis. Udara di sana terasa berat, seolah waktu berhenti berdetak. Hasan menunduk. Ia teringat kata-kata kakek Umar, bahwa siapapun yang melihat gunung emas ini, harus menahan diri. Karena harta ini bukan berkah. Ia adalah ujian, peringatan bahwa waktu semakin sempit. Di sisi lain, para pemimpin proyek bersorak. Mereka berhasil mengangkat bagian pertama dari lempengan emas itu. Namun saat benda itu diangkat dari tanah, terjadi guncangan kecil. Tanah retak memanjang. Para teknisi berlarian menyelamatkan diri. Salah satu kren roboh menghantam tenda utama. Tapi anehnya, tak ada satupun dari mereka yang menghentikan proses penggalian. Laporan dari pusat kendali menyebutkan bahwa medan magnet di sekitar area mulai berubah. Kompas tak lagi menunjukkan arah utara. Satelit mendeteksi gelombang energi aneh yang memancar dari dasar lubang. Tapi semua itu diabaikan, karena emas terus diangkut. Dan semakin banyak diambil,
Semakin dalam lubang itu terbuka. Di kamp pengungsian, kakek Umar tiba-tiba tersungkur saat hendak berwudu. Matanya terbuka lebar, namun suaranya parau. Ia menggenggam tangan Hasan yang baru saja kembali dari sungai, lalu berkata pelan, "Tanda-tanda itu sudah dibuka. Hasan, bersiaplah. Apa yang datang bukan hanya dari bumi, tapi juga dari langit." Malam itu, suara aneh terdengar dari arah sungai. Bukan suara binatang, bukan pula suara mesin, melainkan seperti teriakan ribuan jiwa yang terkubur dan kini terbangun dari tidur panjang. Satu demi satu, tanda kecil dari kiamat mulai terbuka. Tapi manusia masih sibuk menggali, dan menggali. Seolah mereka tidak peduli bahwa yang mereka gali adalah bencana yang telah lama diperingatkan oleh Nabi. Langit desa mulai berubah warna. Bukan biru cerah, bukan pula kelabu biasa, melainkan warna merah samar, seperti bara yang tertiup angin. Suara petir terdengar meski tak ada hujan. Penduduk di kamp pengungsian mulai resah. Sebagian dari mereka sakit tiba-tiba. Sebagian lagi mulai berhalusinasi. Mereka berkata melihat bayangan emas yang memanggil dari kejauhan. Di markas besar penggalian, suasana justru sebaliknya. Para peneliti bersorak atas pencapaian mereka. Bongkahan emas terus diangkat. Beratnya luar biasa, tapi nilainya jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Satu bongkahan bisa membiayai negara selama puluhan tahun. Tapi dengan setiap lempengan yang diangkat, tanah di bawahnya semakin tidak stabil. Suara gemuruh mulai terdengar dari dalam lubang. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bangunkan. Tidak ada yang mau menghentikan prosesnya. Seolah semua telah buta oleh kilau emas yang menggiurkan. Hasan hanya bisa memperhatikan dari kejauhan. Ia ingin memperingatkan semua orang. Tapi tidak ada yang mau mendengarkan seorang anak desa. Bahkan militer pun mengabaikannya. Mereka menganggap ini sebagai urusan orang dewasa, urusan sains, urusan pemerintah. Namun kakek Umar berkata lain. Emas itu bukan harta. Ia adalah bencana yang dibungkus kilau dunia. Dan siapapun yang mengambilnya, tidak akan pernah merasa cukup. Sampai semuanya hancur. Di sebuah malam yang mencekam, terdengar suara ledakan dari lokasi penggalian. Tanah di sekeliling sungai mulai amblas. Lubang besar terbentuk di tengah aliran sungai yang sudah mengering. Dari lubang itu, keluar asap hitam tebal dan aroma besi terbakar. Suara gemuruh seperti guntur mengguncang bumi, meskipun langit tetap kering. Salah satu teknisi berteriak, "Kami tidak bisa mengukur suhu di dalam. Alatnya meledak." Tapi tak ada waktu untuk mundur. Mereka telah menggali terlalu dalam. Mesin-mesin terus bekerja. Dan dari lubang itu, terdengar seperti suara bisikan. Seperti nyanyian yang datang dari dasar bumi, menggoda, merayu, dan menjerat siapa saja yang mendengarnya. Malam itu juga, salah satu peneliti ditemukan tewas. Wajahnya kaku, matanya membelalak. Mulutnya masih terbuka seolah hendak mengatakan sesuatu. Di tangannya, tergenggam secuil emas, dan di sampingnya, tertulis satu kalimat dengan darah. "Bukan milik kita." Namun pagi harinya, penggalian tetap berlanjut. Emas terus diangkat, dan bumi terus bergetar. Berita tentang penemuan gunung emas di dasar sungai Eufrat akhirnya bocor keluar. Meski pihak militer berusaha menutupinya, seseorang dari dalam mengunggah rekaman video singkat ke jaringan gelap. Dalam waktu 12 jam, cuplikan emas raksasa yang terpendam di dasar sungai tersebar ke berbagai negara. Dunia terguncang. Investor internasional berebut hak eksplorasi. Negara-negara besar mulai mengerahkan pasukan rahasia untuk menyusup ke wilayah itu. Di jalan-jalan kota besar, muncul poster-poster konspirasi. Di media sosial, tagar tentang emas kiamat menjadi trending selama berminggu-minggu. Semua orang membicarakan satu hal, emas yang muncul dari sungai surga. Di wilayah penggalian, situasi mulai kacau. Para peneliti saling mencurigai. Beberapa dari mereka mencoba menyembunyikan emas kecil dalam saku pakaian. Tapi setiap kali seseorang membawa emas keluar dari wilayah lubang, selalu terjadi kejadian aneh. Ada yang tiba-tiba bisu.
Ada yang kehilangan ingatan. Bahkan seorang tentara yang mencoba menjual satu keping emas ditemukan tewas dalam kondisi tubuh membeku meski cuaca panas menyengat. Namun semua peringatan itu tidak menghentikan manusia. Justru sebaliknya. Mereka makin tergila-gila. Kelompok bersenjata mulai muncul dari arah perbatasan. Mereka menamakan diri penjaga warisan bumi. Mereka mengklaim bahwa emas itu adalah milik seluruh umat manusia, bukan milik negara manapun. Terjadi bentrok pertama antara tentara pemerintah dan kelompok bersenjata. Dentuman senapan membelah keheningan padang gurun. Asap mengepul. Mayat berserakan. Dan emas tetap berada di tengah-tengah mereka, seolah menjadi saksi dari kerakusan yang tak pernah padam. Hasan dan kakek Umar hanya bisa menyaksikan dari jauh. Mereka telah kembali ke dataran tinggi, tempat di mana mereka bisa melihat sungai dari kejauhan. Dari atas sana, mereka menyaksikan bagaimana manusia mulai saling bunuh hanya karena kilau logam yang bersinar di bawah matahari. Kau lihat, Hasan, suara kakek lirih. Hadis Nabi sudah jelas. Akan ada perang besar karena emas ini. Dan siapapun yang ikut dalam perebutan itu, tak akan selamat. Hasan menggenggam tangan kakeknya erat. Matanya tak berkedip. Di kejauhan, dentuman terus terdengar. Dan langit yang biasanya biru kini berubah menjadi jingga tembaga. Dari balik awan, burung-burung hitam terbang rendah. Seolah menjadi pertanda bahwa dunia sedang menuju sesuatu yang tak bisa dihentikan. Dan gunung emas itu masih belum sepenuhnya terlihat. 3 hari setelah bentrokan pertama, wilayah sungai Eufrat telah berubah menjadi zona perang terbuka. Militer dari berbagai negara mulai bergerak secara diam-diam. Mereka mengirim pasukan elit, menyusup lewat jalur darat dan udara, menyamar sebagai tenaga ahli, jurnalis, bahkan relawan kemanusiaan. Tujuan mereka hanya satu, merebut wilayah emas. Di dasar sungai, lubang emas itu semakin dalam. Bongkahan-bongkahan yang sebelumnya tertanam mulai terangkat. Struktur logam kuno menyerupai pilar dan dinding mulai terlihat. Seolah di bawah sungai terdapat reruntuhan kota yang tenggelam. Namun kota itu tidak memiliki nama, tidak tercatat dalam sejarah, dan tidak dikenali oleh satupun arkeolog. Sebagian menyebutnya peninggalan kaum terdahulu yang dibinasakan. Sebagian lagi mengaitkannya dengan bangsa yang pernah ditenggelamkan karena kesombongannya. Pasukan bayaran kini berkeliaran tanpa kontrol. Mereka menyelinap ke dalam wilayah proyek, mencuri emas, dan menjualnya di pasar gelap. Tapi emas itu membawa kutukan. Satu persatu mereka tewas mengenaskan. Ada yang dibakar dari dalam tubuh. Ada yang hilang tanpa jejak. Dan ada yang gila, berbicara sendiri sambil menggambar simbol-simbol aneh di dinding batu. Di kamp pengungsian, penduduk mulai merasakan gempa-gempa kecil. Retakan muncul di lantai tenda. Hewan-hewan ternak kabur tanpa arah. Air sumur mengering. Bahkan udara pun terasa berat dan menyengat. Seolah bumi menghembuskan nafas panas dari dalam perutnya. Hasan yang kembali mencatat semua kejadian ini mulai melihat pola. Ia menyadari bahwa setiap kali emas diambil lebih dalam, gejala alam semakin ekstrim. Hujan turun deras hanya di malam hari, lalu hilang saat fajar. Angin bertiup kencang dari arah selatan, membawa bau darah. Dan langit, entah mengapa, selalu redup meskipun matahari bersinar. Kakek Umar mulai melemah. Ia menghabiskan waktu di dalam tenda, hanya berzikir pelan, sambil memeluk kitab usangnya. Hasan, katanya suatu sore, semakin manusia menggali, semakin dekat kita dengan peristiwa yang tak bisa dicegah. Mereka kira mereka sedang mencari harta. Tapi sejatinya, mereka sedang menggali pintu kiamat. Sementara itu, di markas militer utama, seorang jenderal berambisi besar membuat pengumuman. Ia ingin menjadikan situs Eufrat sebagai milik negaranya. Ia ingin membangun pusat energi, menjual emas itu untuk membiayai perang-perang berikutnya. Saat pidato disiarkan ke seluruh dunia, suara petir menggelegar meski tidak ada badai. Tanah di bawah markas mulai bergetar. Kamera siaran langsung terguncang. Dan tepat di belakang sang jenderal, muncul semburan api dari retakan tanah, menyembur tinggi ke langit.
Siaran langsung itu diputus tiba-tiba. Dan dalam hitungan menit, semua komunikasi dari lokasi penggalian terputus total. Setelah ledakan hebat di markas militer, dunia mendadak terdiam. Semua siaran berita menghentikan laporan mereka. Internet di wilayah sekitar sungai Eufrat lenyap. Sinyal satelit lumpuh. Seolah wilayah itu kini terputus dari seluruh dunia. Namun suara tetap terdengar. Dari bawah tanah. Suara dalam bahasa yang tidak dipahami siapapun. Kadang terdengar seperti nyanyian, kadang seperti jeritan. Tak ada alat rekam yang bisa menangkapnya dengan jelas. Tapi mereka yang mendengarnya, merasakan sesuatu menggedor batin mereka. Sebuah ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Di tempat pengungsian, kakek Umar tak lagi bisa berdiri. Tapi lisannya tak henti berzikir. Hasan merawatnya dengan setia, sambil terus menuliskan setiap gejala aneh yang mereka alami. Sejak malam itu, langit tidak pernah kembali biru. Matahari tertutup kabut tebal. Awan bergulung tak bergerak, dan angin berhembus tanpa suara. Hasan membuka kembali catatan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ia salin dari kitab milik kakeknya. Ia membaca pelan, dengan suara yang bergetar. Tidak akan datang hari kiamat, hingga sungai Eufrat menyingkapkan gunung emas. Maka manusia saling membunuh karenanya. Setiap 100 orang, 99 akan terbunuh. Dan setiap dari mereka berkata, "Semoga aku yang selamat." Kalimat itu menusuk ke dalam jiwanya. Hasan menangis. Bukan karena takut, tapi karena semua sudah terjadi. Hadis itu bukan dongeng. Bukan cerita masa lalu. Ia sedang terjadi di hadapannya, detik demi detik. Sementara itu, di dasar sungai, gunung emas telah sepenuhnya terbuka. Bentuknya seperti istana besar yang terbuat dari emas murni. Pintu-pintu besar, pilar tinggi, dan atap yang menjulang. Namun tak ada yang bisa mendekat. Setiap pasukan yang mencoba masuk ke dalamnya, hilang begitu saja. Tanpa suara, tanpa jejak, seolah ditelan oleh emas itu sendiri. Tetapi manusia tak berhenti. Negara-negara besar kini mengirim rudal dari kejauhan. Mereka ingin menghancurkan lokasi itu agar tidak jatuh ke tangan lawan. Tapi setiap misil yang mendekat, jatuh sendiri sebelum menyentuh tanah. Ada kekuatan tak terlihat yang melindungi gunung emas itu. Bukan teknologi, bukan sihir, tapi sesuatu yang lebih tua dari segalanya. Di malam yang gelap, seorang pria tua datang ke kamp pengungsian. Tak ada yang tahu siapa dia. Bajunya compang-camping, tapi matanya memancarkan cahaya aneh. Ia menghampiri Hasan dan berkata, "Nabi sudah memperingatkan, tapi manusia selalu lupa. Sekarang, mereka harus menanggung akibatnya." Lalu pria itu menghilang begitu saja, ditelan kabut merah yang turun perlahan dari langit. Keesokan paginya, tanah kembali berguncang. Suara gemuruh datang dari arah sungai. Dan dari balik kabut yang menebal, muncul bayangan sesosok tinggi besar yang berdiri di atas puncak gunung emas. Bayangan itu berdiri tegak di atas puncak gunung emas. Diam tak bergerak, namun menggetarkan seluruh daratan sekitarnya. Sosoknya tinggi menjulang, berbalut kabut pekat. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi aura yang keluar dari tubuhnya membuat burung-burung jatuh dari langit, dan pepohonan di sekitar sungai luruh seketika. Gunung emas yang tadinya memancarkan cahaya indah, kini berubah suram. Permukaannya retak, dan dari sela-sela retakan itu keluar cahaya merah darah. Tanah mengerang, langit menggulung, dan waktu terasa melambat. Di seluruh penjuru desa dan kota, binatang-binatang lari tak tentu arah. Bahkan hewan yang biasanya buas kini bersembunyi dan menangis seperti anak kecil. Hasan berdiri di tepi bukit, memandangi sungai yang kini bukan lagi sungai. Eufrat telah berubah menjadi cekungan besar yang menganga ke dalam bumi. Ia tahu, tidak ada yang bisa mengembalikan sungai itu seperti dulu. Eufrat telah menyingkap rahasianya, dan manusia telah melewati batasnya. Di sekitarnya, orang-orang mulai panik. Mereka berteriak, berdoa, menangis, tapi semuanya seperti terperangkap dalam waktu yang membeku. Di dalam tenda, kakek Umar duduk tenang, matanya memejam,
Bibirnya masih melafazkan nama Allah. Ia tidak takut, karena ia tahu, peringatan telah disampaikan sejak lama. Dan ia telah memilih untuk percaya. Di pusat dunia, para pemimpin negara kehilangan kendali. Mereka saling menyalahkan. Mereka mengirim pasukan, lalu menariknya kembali. Tapi semua usaha mereka sia-sia. Gunung emas tidak bisa direbut, tidak bisa dihancurkan, tidak bisa disembunyikan. Ia telah keluar, dan ia tidak akan kembali ke dalam tanah. Langit perlahan menjadi gelap total, meski belum malam. Awan menyatu, membentuk pusaran besar di atas lokasi gunung emas. Dari tengah pusaran itu, terdengar suara keras, seperti dentuman pertama dari seruan yang menggema ke seluruh penjuru bumi. Di detik itu juga, semua jam berhenti berdetak. Telepon, listrik, sinyal semuanya lenyap. Manusia benar-benar sendiri. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik teknologi, kekuasaan, atau uang. Hasan menggenggam erat catatan hadis di tangannya. Ia melihat ke arah langit, lalu menatap gunung emas yang masih berdiri, memancarkan cahaya merah yang kian menyala. Suara langkah-langkah berat mulai terdengar dari bawah tanah. Seolah ada sesuatu yang sedang bangkit. Sesuatu yang menunggu ribuan tahun untuk kembali. Dan di saat terakhir sebelum matahari benar-benar menghilang, Hasan menyadari bahwa tanda itu bukan lagi peringatan. Tanda itu adalah pemisah. Antara mereka yang percaya dan mereka yang rakus. Antara mereka yang berserah dan mereka yang menolak. Dan Eufrat, sungai yang dulu berasal dari surga, kini menjadi gerbang yang membuka menuju babak akhir dunia.